susah-susah sementara, kalau senang-senang pun sementara. Makanya orang soleh katakan, kalau kamu kejar dunia, maka kamu tidak akan dapat. Kalaupun dapat, maka tidak akan banyak. Sudahlah tak banyak, pasti kau tak akan puas. Sudahlah tak puas, sementara lagi. Akan tetapi kalau kamu kejar akhirat, kamu pasti akan mendapatkan. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudah banyak, pasti kita akan puas. Sudahlah puas kekal selama-lamanya. Umur kita semakin berkurang, kita dulu yang kuat menjadi lemah. Pandangan kita semakin berkurang, semakin ragu. Pendengaran kita pun semakin tidak jelas. Maknanya apa hadirin Allah Subhanahu wa taala? Kehidupan dunia ini tidak kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang-orang yang beriman, telah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kehidupan yang layaknya. Hayya 'alal falah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Terusuk berlagi. Baru meninggal tetangga nak. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل البيت وقراءة القرآن. Hadirin jemaah maghrib yang sama-sama mencari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hadirin seluruhnya menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita tanya sama manusia, apakah kamu ingin kebahagiaan? Maka mereka akan menjawab bahwasanya mereka sangat menginginkan kebahagiaan. Para manusia menginginkan kebahagiaan dunia, menginginkan kebahagiaan akhirat. Itu adalah salah satu ciri khas dari seorang manusia. Akan tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekarang manusia hadirin tidak tahu, mereka tidak mengerti bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala utus para nabi. Allah Subhanahu wa taala utus para rasul. Allah Subhanahu wa taala utus nabi yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada manusia bahwasanya mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat harus mempunyai hubungan baik, harus mempunyai hubungan yang baik dengan penguasa dunia, harus mempunyai hubungan baik dengan penguasa akhirat. Kalaulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia mencari kebahagiaan akan tetapi tidak memiliki hubungan baik kepada penguasa dunia, akan tetapi mereka tidak memiliki hubungan baik dengan penguasa akhirat, maka mereka mencari kebahagiaan hadirin, mencari kebahagiaan yang gagal. Berapa banyak hadirin Allah Subhanahu wa taala? Lebih kurang 7 miliar Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di muka bumi ini. Sekarang lebih kurang 7 miliar manusia yang sama-sama yang selalu mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semuanya menginginkan kebahagiaan akhirat. Anak-anak muda menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
orang tua menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, akan tetapi mereka tidak tahu caranya hadirin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, asbab inilah para nabi Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi. Para nabi mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, bagaimana cara untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat hadirin, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Jangankan di akhirat, di dunia pun Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan bahwasanya orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah orang yang takwa. Hanya saja kita tidak tahu. Kita tidak tahu orang yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Di zaman sekarang kita merasa apabila orang memiliki harta yang banyak maka dia orang mulia. Kalau dia memiliki jabatan yang tinggi maka dia orang mulia. Kalau dia memiliki banyak sekali harta, banyak kendaraan, maka dia orang mulia. Ini adalah pemikiran yang salah. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal ikut cara Nabi, dia beriman ikut cara Nabi. Inilah orang yang paling mulia. Dan orang-orang yang mulia ini apabila memiliki masalah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini hadirin kita menghadapi banyak masalah. Orang muda punya masalah, orang tua punya masalah, anak punya masalah, istri-istri punya masalah, suami punya masalah, para pejabat punya masalah, para raja-raja punya masalah, para pedagang punya masalah. Akan tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, masalah sesungguhnya hadirin kita masih tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah. Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia untuk menyelesaikan masalah. Kita lihat Pak para sahabat. Mereka ini orang-orang yang sukses mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang sukses sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ekonominya para sahabat, ada yang kaya, ada yang miskin, sama seperti kita. Akan tetapi ketika mereka menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, Allah SWT akan bantu mereka. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak makan, mereka beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bantu mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar bagi setiap masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi para sahabat ini telah mencontohkan kepada kita bagaimana mengamalkan agama secara sempurna, bagaimana mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tambah hari hadirin umur kita semakin berkurang. Hari berganti hari menjadi minggu, begitu juga minggu berganti minggu menjadi bulan, berganti tahun. Umur kita semakin berkurang hadirin. Kita dulu yang kuat menjadi lemah, pandangan kita semakin berkurang, semakin ragu, pendengaran kita pun semakin tidak jelas. Maknanya apa hadirin Allah Subhanahu wa taala? Kehidupan dunia ini tidak kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang-orang yang beriman, telah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kehidupan yang layaknya. Para sahabat telah tahu. Karena apa? Karena diajarkan kepada mereka bahwasanya kehidupan dunia ini sementara saja. Kalau susah-susah sementara, kalau senang-senang pun sementara. Makanya orang saleh katakan, kalau kamu kejar dunia, maka kamu tidak akan dapat. Kalaupun dapat, maka tidak akan banyak. Sudahlah tak banyak, pasti kau tak akan puas. Sudahlah tak puas, sementara lagi. Akan tetapi kalau kamu kejar akhirat, kamu pasti akan mendapatkan. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudah banyak, pasti kita akan puas. Sudahlah puas kekal selama-lamanya. Ini adalah ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan apabila seseorang itu mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang Pak, kita cari banyak orang mencari kebahagiaan di luar agama. Padahal kebahagiaan yang sesungguhnya Allah letakkan di dalam agama. Kalau orang beramal maka bahagia. Kalau Allah Subhanahu wa taala letakkan, sering kita ulang-ulang. Kalau Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan di dalam harta, maka orang yang paling mulia. Kalau Allah letakkan kebahagiaan di dalam pangkat dan jabatan, Fir'aun, Namrud adalah orang yang paling mulia.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal agama. Maknanya apa? Orang miskin, orang kaya, baik dia susah maupun senang, kalau dia amalkan agama, maka dia akan Maka dia akan senang selama-lamanya. Maka dia adalah orang yang paling mulia. Ini yang diajarkan kepada kita hari ini. Ya, Pak. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini pasti sempit. Ya, Pak. Dunia ini tempatnya susah. Kalau kita di dunia ini hadirin mengharapkan senang, itu pasti palsu, Pak. Karena apa? Kesenangan yang hakiki adalah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ini orang-orang dakwah ini. Ya, Pak. Orang Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ganjaran yang besar. Kita sering mendengar apabila seseorang mengucapkan subhanallah, maka Allah pertemukan satu pohon di surga. Yang mana kuda tercepat di muka bumi ini 500 tahun Pak tidak tembus untuk mengelilingi. Masih subhanallah Pak, belum lagi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu. Hingga dikatakan seseorang yang betul dakwahnya mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan duit itu setengah bidadari. Sekarang Pak, kita nggak nampak. Sekarang di dunia ini kita bisa beramal tapi belum ada hisab. Belum ada hisab. Akan tetapi nanti di akhirat ada hisab tapi kita tidak bisa beramal lagi. Walaupun kita masuk surga, kita akan menyesal, oh kenapa aku tidak berkorban Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ini hartaku tidak aku korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan Pak ya, kalau ada orang mati tidak bawa harta itu bohong. Kenapa saya bilang bohong? Karena para sahabat mereka paham. Kalau mereka mereka sedekahkan harta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan dikatakan 700.000 kali lipat. Maknanya Pak, harta mereka itu akan mereka jumpai di akhirat nanti. Maka dikirim terus ke akhirat. Sekarang kita kan Pak punya keyakinan kita habiskan di dunia. Karena apa? Kita beranggapan bahwasanya harta ini tidak akan kita temui di akhirat. Baik sekarang begitu aja. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala tersebutkan, apabila seseorang masuk surga, ala sururim maudunah, di atas dipan-dipan yang berlapiskan permata dan perak, permata dan emas. Bayangkan Pak, bangkunya saja berlapiskan emas dan permata. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Mereka duduk di atasnya, hadirin mulia. Mereka duduk di atasnya saling berhadapan-hadapan. Nanti di surga hadirin, ketika kita ini masuk surga Allah Subhanahu wa taala, amin. Semoga kita ini masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan didudukkan di atas singgasana yang berlapaskan emas dan permata. Kita duduk di atasnya saling berhadapan-hadapan. Yatufu 'alaihim wildanun muqalladun. Dikelilingi oleh anak-anak muda yang muda terus. Kita duduk di sini dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang muda terus awet muda. Nanti di akhirat hadirin tidak ada lagi mati Pak. Tidur tidak ada lagi. Maka katanya di surga hadirin terus senang selama-lamanya. Ketika dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang awet muda terus, Allah lanjutkan firman-Nya, muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun muqalladun bi aqwamin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Keliling hadirin yang mulia sambil membawa ceret yang berisikan air dan madu. Apabila kita menginginkan sesuatu dari mereka, maka akan diberikan. Kita menginginkan minum, belum lagi terbesit dalam pemikiran kita, belum lagi terbesit di dalam hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka langsung mereka berikan apa yang ada di tangan mereka. La yusaddauna anha wa la yujibun. Ketika kita meminumnya hadirin Allah Subhanahu wa taala, tidak malu wa la yujibun dan tidak pedih. Sekarang ini kaum hadirin, jangankan Pak, meminum arak, minum air putih bisa pedih Pak. Maknanya Pak, dunia ini hanya gambaran saja Pak. Hanya gambaran saja. Kita orang-orang dakwah ini hadirin sudah punya keyakinan Pak ya.
bahwasanya kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam amal agama. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita punya keyakinan bahwasanya mengamalkan agama adalah jalan yang sesungguhnya hadirin, maka kita sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwasanya untuk mengamalkan agama adalah jalan menuju kesuksesan yang hakiki. Para nabi hadirin yang mulia mengorbankan dunia mereka, mengorbankan diri mereka, waktu mereka untuk umat. Dikatakan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW berkorban siang dan malam, memikirkan kita umatnya siang dan malam. Beliau dikatakan hadirin Allah Subhanahu wa taala, tidurnya saja hadirin, bantalnya Pak pelepah burung. Pelepah burung. Maka dikatakan Sayyidatina Hafsah, ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai anakku, apakah makanan Nabi yang paling enak ketika tinggal bersamamu? Maka dia katakan, wahai ayahku, ketika Nabi tinggal di rumahku, beliau tuh suka makan makanan dari tepung yang kasar dan diolesi oleh minyak samim yang bekas. Sekarang Pak jarang tidak dapat seperti itu. Baru makan nasi itu saya sudah kesian dengan. Tapi Nabi kita hadirin rela Pak makan makanan yang tepungnya tepung kasar Pak. Kalau di Yaman itu Pak, saya belum pernah kayak. Tapi orang yang bilang, Pak, kalau makan tepung kasar itu kita lempar ke kepala orang bisa putar orang. Semangat keras. Enaknya dimakan ketika udah panas saja. Tapi Nabi kita makan itu hari-hari hadirin. Hari-hari makan tepung kasar. Memikirkan umatnya hadirin, tidak memikirkan yang lain. Bahkan ketika mati pun beliau ummati as-sholah an-nisa masih ingat umatnya Pak. Karena apa? Begitu cintanya Nabi kepada ini umat, begitu sayangnya Nabi kepada ini umat. Beliau lebih sayang kepada umat daripada keluarga beliau sendiri. Inilah yang patut kita contoh hadirin, pengorbanan para nabi, pengorbanan para sahabat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita ingin masuk surga, kita mengharapkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang Pak, orang banyak bayar. Pak. Ibu Bapak, ini banyak bayar menyelah-nyalahi Nabi hadirin. Lebih kurang saya pernah dengar bayar itu. Ini Pak, orang sudah negeri jauh, sudah keliling-keliling dunia. Dia bayar bahwasanya dia membayar tentang Nabi Musa. Dia bilang ini, ketika Nabi Musa itu mencari api di bukit kursinya, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Musa, "Ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Maka dia katakan, Nabi Musa katakan, "Hiya rasai." Inilah tongkatku yang aku gunakan untuk menggiring domba-domba. Maka Allah katakan, lemparkan itu tongkat. Kan gitu kan? Lemparkan itu tongkat. Ketika dilempar tongkat berubah menjadi ular. Ketika berubah menjadi ular, Nabi Musa lari. Ini larinya Nabi Musa, dia bilang bahwasanya larinya Nabi Musa ini karena lemahnya iman. Kenapa? Karena belum keluar 40 hari. Jadi Pak Ari, di dalam kitab tauhid, seseorang berani menjelek-jelekkan Nabi hadirin mulia. Ini imannya Pak secara tidak sadar sudah copot daripada hatinya. Sudah copot di dalam hatinya. Sekarang kan banyak seperti itu Pak. Bayan ya kan? Bayan ceritakan Nabi Musa. Ini Nabi Musa lari karena lemahnya iman. Ya kan? Karena belum keluar, karena belum dakwah kepada Firaun. Padahal hadirin Allah Subhanahu wa taala, larinya Nabi daripada ular hadirin bukan karena takutnya Nabi kepada ular. Nabi itu memiliki sifat yang namanya fatona. Di dalam kitab tauhid ada 4 sifat Nabi. Yang pertama amanah, yang kedua siddiq, tabligh dan fatona. Fatona ini adalah sifat kepintaran Nabi. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala beri 99 akal. Satu akal Allah bagi untuk seluruh muka bumi ini. Jadi Nabi pasti 99 akal. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika tongkat sudah menjadi ular, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Ya Musa, ambil itu tongkat." Ketika diambil tongkat maka berubah menjadi tongkat kembali. Larinya Nabi Musa daripada ular bukan karena takutnya kepada ular, karena pintarnya Nabi hadirin. Kenapa saya bilang seperti itu? Contohnya begini Pak. Seseorang berdiri di rel kereta api. Berdiri di rel kereta api. Ketika kereta api datang hadirin Allah Taala,
Ketika kereta api datang, dia tidak lari, Pak. Ketika kereta api datang, dia tidak lari. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang matikan. Ketika dia ditabrak oleh kereta api, dia mati hadirin, dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi hadirin. Ketika Nabi menjumpai bahaya, maka Nabi menghindar. Karena apa? Karena seseorang yang pintar pasti menghindari bahaya. Bukan karena takut dengan bahaya tersebut. Bukan cuma itu hadirin yang mulia. Ketika dia katakan bahwasanya Nabi Muhammad juga hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika beliau mau hijrah ke Madinah, beliau singgah di Gua Hira. Gua Sur. Singgah di Gua Sur. Maka ketika itu Nabi bersembunyi, maka dia bilang sembunyinya Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar karena lemahnya iman Nabi. Mengomentari Nabi hadirin. Bersama sahabat dikomentari. Bukan cuma Nabi hadirin yang mulia. Sahabat juga seperti itu, Pak. Dulu saya pernah dengar bahwasanya orang mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar itu pernah mengubur anaknya. Mungkin kita pernah dengar. Orang Sayyidina Abu Bakar, orang-orang mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar pernah mengubur anaknya. Karena zaman jahiliyah, Pak, orang-orang jahiliyah dulu, apabila mereka memiliki anak perempuan, maka mereka akan mengubur anak mereka hidup-hidup. Kenapa? Aib bagi mereka. Cerita-cerita itu hadirin disampaikan kepada kita. Dia bilang bahwasanya Sayyidina Umar itu pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Ini pemikirannya salah. Dan kita langsung percaya. Di dalam sejarahnya hadirin, Sayyidina Umar itu di dalam kitab Nahwu dikatakan bahwasanya Sayyidina Umar itu punya namanya kunyah. Ada kunyah, ada laqab. Kalau kunyah hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kunyah itu, Pak, apabila seseorang misalnya nama anaknya ini Abdurrahman, maka orang memanggil bapaknya ya Abu Abdurrahman. Wahai bapaknya Abdurrahman. Jadi Sayyidina Umar punya kunyah namanya Abu Hafsah. Beliau punya laqab ini julukan. Apa julukan beliau? Al-Faruq. Orang-orang katakan bahwasanya Sayyidina Umar hadirin, Sayyidina Umar pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Sedangkan Sayyidina Umar mempunyai kunyah yaitu Abu Hafsah, dan Hafsah ini adalah salah satu daripada istri Nabi Muhammad SAW. Di mana yang beliau kubur anaknya hadirin? Ini pemikiran yang salah. Dikatakan hadirin, kalau orang berani mengomentari Nabi hadirin, mengomentari sahabat, itu hadirin melihat orang-orang yang berani kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini hadirin, orang-orang yang sudah murni iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berkata, radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Mereka ini adalah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, Pak, di dunia ini hadirin, banyak sekali orang lalai hadirin. Banyak sekali orang lalai. Orang lalai hadirin dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak lalai tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi pemikiran kita, Pak. Ini jadi pemikiran kita, pemikiran orang-orang Islam. Kalau orang-orang Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka siapa lagi yang mengingatkan saudara-saudara kita? Siapa lagi yang mengingatkan keluarga-keluarga kita hadirin? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hadirin tinggal di dunia bukan sendiri, Pak. Banyak saudara-saudara kita yang lain. Banyak keluarga-keluarga kita, banyak kawan-kawan kita. Kalau kita beranggapan bahwasanya mereka lah, biarlah mereka masuk neraka, kita saja yang masuk surga. Inilah pemikiran orang-orang muslim. Jadi Nabi telah ajarkan kepada kita bahwasanya sayangilah kawan-kawan kita, sayangi umat. Nabi telah ajarkan kepada kita bahwasanya beliau itu sangat sayang sekali kepada umat. Beliau mengajarkan kepada sahabat. Makanya sahabat hadirin, mereka berkorban habis-habisan. Kalau mereka korbankan harta habis-habisan. Mereka korbankan waktu habis-habisan. Jadi sahabat itu adalah orang-orang yang habis-habisan dalam mengamalkan agama. Jadi kita ini hadirin yang mulia, mencontoh bagaimana kehidupan sahabat. Dikatakan apabila Sayyidina Umar suatu ketika terjadi peperangan, maka Nabi SAW meminta infak para sahabat. Maka di situ banyak sahabat yang berinfak, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar menyedekahkan setengah daripada hartanya. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, beliau datang kepada Nabi hadirin, beliau datang kepada Nabi menyedekahkan seluruh hartanya. Menyedekahkan seluruh hartanya, bahkan dikatakan jarum yang patah pun disedekahkan sama beliau.
Saking apa? Saking cintanya berkorban untuk agama. Jadi sahabat-sahabat adalah orang-orang yang berkorban kepada agama Allah Subhanahu wa taala secara habis-habisan. Kalau mereka tidak bisa mengorbankan harta mereka, diri mereka korbankan. Sering kita dengar apa? Seseorang sahabat itu ketika mereka itu mendengar panggilan jihad, mereka tidak memiliki pedang, mereka langsung datang panggilan jihad. Inilah cintanya sahabat kepada pengorbanan-pengorbanan yang diturunkan dalam baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi telah ajarkan kepada sahabat bahwasanya apabila seseorang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya Allah Subhanahu wa taala akan diberikan 700.000 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala akan beri dia ganjaran 2,5 bidadari. Inilah ganjaran-ganjaran yang nampaknya belum nampak. Di dunia belum Allah tampakkan, karena apa? Dunia masih sangat kecil. Masih sangat kecil untuk ganjaran-ganjaran akhirat. Nanti di surga hadirin, sungai-sungai mengalir di bawah surga-surga, memiliki buah yang banyak, yang rasanya sekali gigi 70 rasa. Pernah kita bayangkan? Satu buah pisang saja, ketika kita menggigitnya, maka 70 rasa Allah berikan dalam buah pisang. Gigitan kedua Allah beri 70 rasa yang rasanya tadi beda dengan rasa yang pertama. Ini Allah SWT beri kepada kita yang betul-betul beramal, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan semua ini hadirin, maka orang awal katakan iman itu perlu, iman itu penting, tapi lebih penting usaha atas iman. Amal itu perlu, yang lebih perlu apa? Usaha atas amal. Maka dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ini semua hadirin, maka kita korbankan diri kita, Pak. Kita korbankan waktu kita korbankan seluruh apa yang ada dalam kita hadirin untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba.